Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Semoga semua nikmat Allah tersebut menjadikan kita bertambah dekat kepada Allah, bukan bertambah kita lupa dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rasa mahabbah, dengan rasa cinta kita kepada beliau, maka kita dimasukkan golongan umat-umatnya yang akan diberi syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini renungan kita adalah tentang hakikat dan syariat. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan kali ini bisa menambah wawasan kita dalam hal kita menjalankan perintah Allah, dalam hal kita meninggalkan larangan Allah, pendeknya menambah wawasan kita dalam beragama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, secara hakikat setiap makhluk hidup sudah mendapatkan jatah rizkinya masing-masing, termasuk kita sebagai manusia. Namun secara syariat Allah tetap memerintahkan kepada manusia untuk bekerja, untuk bertebaran di muka bumi mencari rizki-rizki Allah. Secara hakikat segala ilmu adalah Allah yang mengajarkan. Namun secara syariat manusia tetap diwajibkan untuk menimba ilmu, untuk belajar. Juga diwajibkan untuk hormat kepada para guru, karena mereka telah menjadi wasilah atau perantara sampainya ilmu Allah kepada kita. Secara hakikat semua pemberian adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun secara syariat Allah tetap memerintahkan kita untuk mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia yang telah memberi atau menolong kita. Selanjutnya secara syariat bahwa semua penyakit itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran disebutkan wa idza maridtu wa huwa yashfin, ketika aku sakit Allah lah yang akan menyembuhkan. Namun secara syariat Allah tetap memerintahkan kepada kita untuk berikhtiar, berusaha mencari obat. Allah memerintahkan kita untuk berobat kepada dokter atau mencari obat-obat yang lain. Secara hakikat, ketaatan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun secara syariat Allah juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, atau taat seorang istri kepada suami, atau taat anak kepada orang tuanya, dan lain sebagainya. Kemudian rasa takut dan khawatir. Rasa takut dan khawatir pada hakikatnya kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata secara syariat Allah juga memerintahkan kita untuk menjaga diri, menjaga dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita, yang itu timbul dari makhluk-makhluk Allah, seperti halnya dari penyakit-penyakit tertentu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat ini seluruh dunia, tidak hanya bangsa kita, sedang ditimpa sebuah wabah pandemi, yaitu wabah corona. Kita ini memang takut,
takutnya kita kepada corona bukan berarti lalu mengalahkan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah pentingnya kita memahami antara hakikat dan syariat. Sekali lagi bahwa pada hakikatnya rasa takut itu hanyalah kepada Allah. Namun secara syariat Allah juga menyuruh kita menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan kita. Dikisahkan ketika sahabat Nabi Amru ibnu al-As menjadi gubernur Syam, beliau menggantikan Mu'ad bin Jabal, di mana Mu'ad bin Jabal tersebut meninggal karena wabah taun pada saat itu. Banyak sekali yang meninggal, tidak hanya gubernur Mu'ad bin Jabal, tapi banyak juga rakyat yang meninggal. Maka ketika Amru ibnu al-As ini menjadi gubernur, pada suatu ketika dia pun berpidato di hadapan rakyatnya. Dalam pidatonya yang terkenal itu, beliau menyampaikan, "Wahai manusia semuanya, sesungguhnya wabah taun ini adalah laksana api yang menyala-nyala, dan kalian adalah laksana bahan bakarnya. Karena itu, jika kalian ingin selamat, maka menyingkirlah, naiklah ke atas bukit, agar kalian tidak mati sia-sia karena menjadi korban wabah taun ini." Maka pada saat itu seluruh penduduk Syam memisahkan diri, berpencar mencari tempat karantina sendiri-sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, dalam beragama kita tidak boleh hanya menjalankan hakikat tanpa syariat. Hakikat itu adalah tujuan, syariat itu adalah jalan. Hakikat hidup kita adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menempuh rute jalan yang ditentukan oleh Allah, itu adalah syariat. Kita tidak boleh memisahkan antara syariat dan hakikat. Barang siapa hanya mengamalkan hakikat tanpa mengikuti syariat, maka dalam beragama dia akan tertolak, dia akan batal. Dan barang siapa menjalankan syariat tetapi dia tidak mengikuti hakikat, dia tidak menuju ke hakikat, maka syariatnya itu menjadi tanpa arti. Itulah nasihat yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Mudah-mudahan dengan pemahaman kita akan hakikat dan syariat ini, makin baik, makin sempurna kita dalam beragama, makin baik kita dalam menjalankan setiap perintah Allah, dan makin baik kita dalam menjalankan setiap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan-pembahasan dan renungan-renungan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.